Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya selaku kuasa hukum dari Dr. Oki, kuasa hukum dari Klinik Benings Indonesia, ingin menyampaikan press release terkait permasalahan gugatan merek yang diajukan oleh pihak Dr. Christian Sanjaya, yaitu Klinik Bening. Yang pertama adalah bahwa klien kami bernama Dr. Oki memiliki hak yang sama dengan penggugat karena sama-sama memiliki sertifikat merek, yaitu merek Bening Skincare Dr. Oki Pratama kelas 44, nomor sertifikat IDM 006006671944 tanggal 18 Mei 2017. Yang kedua, kami juga memiliki merek Benings S kelas 44, nomor sertifikat IDM 0009066759 tanggal 13 Juli 2020. Yang ketiga, merek Benings Glow kelas 44, nomor sertifikat IDM 0009593033 tanggal 31 Januari 2021. Sedangkan pihak penggugat, yaitu Dr. Christian Sanjaya, hanya memiliki sertifikat merek Bening kelas 44 dengan sertifikat IDM 00326069. Bahwa dalam hal ini klien kami merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya dengan statement di media sosial, media online oleh penggugat Dr. Christian Sanjaya. Dan saat ini kami sedang mempelajari dengan tim untuk melakukan langkah-langkah hukum baik pidana maupun perdata. Yang kedua, bahwa klien kami memiliki itikat baik terhadap merek Benings, yaitu dengan membuka klinik secara legal, berizin lengkap di beberapa daerah, dengan memperkerjakan minimal 20-40 orang dalam satu klinik. Serta klien kami juga mempromosikan, membranding merek Bening di seluruh media sosial. Yang keempat, terkait masalah sengketa merek ini, kami telah melakukan upaya damai yang seperti yang disampaikan oleh pihak sana, bahwa kami tidak melakukan upaya damai, yaitu komisaris kami Benings Indonesia, yaitu Bapak Irfandi, telah berkomunikasi langsung dengan penggugat, dengan Dr. Christian Sanjaya, melalui pembicaraan demi pembicaraan. Akhirnya ada sepakat damai bahwa merek Bening dan merek Benings Skincare Dr. Oki Pratama akan berjalan bersama-sama tanpa saling ganggu. Namun kesepakatan itu batal karena penggugat meminta sejumlah dana yang sangat fantastis nilainya. Jadi dari sini, siapa yang tidak memiliki itikat baik? Terakhir, demikian press release dari Benings Indonesia, dan harapan kami, mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan, yang sesaat lagi akan ada putusannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari press release yang disampaikan oleh Dr. Oki Pratama melalui kami kuasa hukum. Izin mungkin dari Pak saksi ahli bisa. Ya, Prof, kira-kira bisa memberikan gambaran sedikit tentang tadi hari ini di persidangan, bagaimana tadi Prof bisa menjelaskan proses sidang tadi? Sebetulnya saya bukan profesor, profnya V. Baik, jadi begini, keterkaitan dengan tadi pertanyaan di dalam persidangan, memang secara yuridis maupun fakta ya, tentunya pihak Benings 3 merek terdaftar tadi memang sudah clear. Ya, artinya telah diperiksa secara formalitas, telah diperiksa secara substantif, bahkan telah mendapatkan sertifikat
Sehingga berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa pelindungan merek itu dilindungi atas dasar pendaftaran. Artinya hak atas merek timbul berdasarkan pendaftaran merek. Nah, ini sudah selesai. Sehingga bening yang 3 sertifikat itu memiliki hak eksklusif. Artinya bahwa berhak menggunakan atau berhak memberikan izin kepada pihak lain yang akan menggunakan keterkaitan dengan jasa ya, yang dilindungi dalam kelas 44 dan lengkap kelihatannya, bukan hanya jasa kecantikan tetapi termasuk jasa medis. Nah, tadi dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik pihak kuasa tergugat maupun kuasa penggugat, saya jelaskan semua keterkaitan. Pertama adalah persamaan mengenai pada pokoknya. Nah, menurut saya di situ tidak ada persamaan pada pokoknya. Kenapa? Karena pemeriksa merek telah memeriksa dengan substantif berdasarkan pasal 20 dan 21 sehingga timbullah sertifikat itu. Jadi tidak ada yang sama, artinya persamaan pada pokoknya. Yang kedua, dalil mengenai etika tidak baik ini sudah terbantahkan. Mengapa? Karena pada saat pemeriksaan substantif itu bukan hanya keterkaitan dengan persamaan pokoknya, tetapi juga terkait dengan pasal 21 ayat 3, di mana apabila pemohon yang beretika tidak baik itu akan ditolak. Tetapi ternyata ini kan telah diperiksa dan mendapatkan sertifikat, sehingga sudah clear oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini. Sehingga apa yang menjadi keterangan-keterangan atau persidangan di dalam pemeriksaan ahli tadi saya jelaskan kepada Yang Mulia Hakim. Nanti permasalahan ini memang akan diputuskan dalam waktu yang tidak lama, dan menurut saya minimal NO ya, minimal. Jadi syukur-syukur menang. Jadi itu harapan dari kami. Namun demikian memang keterangan ahli itu tidak boleh memihak. Jadi kita hanya menjelaskan bahwa duduk permasalahan hukumnya seperti apa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu seperti apa. Saya jelaskan mulai dari proses permohonan pendaftaran merek, dari formalitasnya, mengisi formulir, kemudian membayar biaya, kemudian menyampaikan label mereknya yang jadi contoh merek yang didaftar, kemudian ada pengumuman, memberikan kesempatan pihak ketiga atau pihak lain supaya ada keberatan atau tidak. Ternyata di dalam proses pengumuman yang selama 2 bulan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu tidak ada yang keberatan. Nah, sehingga pemeriksa merek langsung memeriksa secara substantif dan akhirnya tidak ada yang sama dan clear semua, sehingga timbul sertifikat yang 3 ini milik Bening Indonesia ya. Ya, ini dapat saya tunjukkan. Ini boleh. Ini sertifikat merek Bening. Ya. 3 sertifikat merek Bening ini dikeluarkan oleh DJKI yang di mana DJKI ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Artinya merek kami dinyatakan sah dan terdaftar. Artinya tadi dijelaskan oleh Prof. Adi juga bahwa ketika ada masa diumumkan tidak ada keberatan. Bahkan kami dari tahun 2017 dengan ekspansi yang luar biasa membuka klinik-klinik, dan baru sampai saat ini akhirnya adanya gugatan. Tapi ya kami akan tetap sebagai warga negara hukum yang baik, kami ikuti proses hukum, kami menghormati ya nanti bagaimana nanti putusan hakim, kami berkeyakinan bahwa putusannya akan baik kepada kami. Seperti itu kira-kira teman-teman. Bang, tadi ada kalimat tidak menunjukkan itikat baik, bisa dijelaskan lebih detail? Itikat tadi maksudnya yang di pertanyaan sampaikan saya. Yes, Dok, Prof tadi. Yang Itu kan dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat. Ya. Dalam hal ini adalah sebetulnya begini. Di dalam ketentuan pasal 21 ayat 3 itu permohonan pendaftaran merek ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beretika tidak baik. Nah,
ternyata proses permohonan pendaftaran merek ini kan sudah selesai dan sudah diperiksa termasuk pasal 21 ayat 3. Ya. Karena yang nanya tanah. Sehingga sudah clear bahwa itu tidak terbukti dan artinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkesimpulan bahwa permohonan ini diajukan dengan etiket baik. Ya. Gitu. Jadi artinya semua proses tahapan-tahapannya sudah dilakukan dengan baik tanpa ada itikat tidak baik. Semua dengan itikat baik dan akhirnya DJKI melalui mekanisme-mekanisme yang ada mengeluarkan sertifikat merek terhadap klinik bening dengan 3 merek maupun skincare dan bening glow juga. Seperti itu. Tadi pihak sana katanya minta dana fantastis, boleh tahu bagaimana? Kalau dana fantastis saya nggak bisa ngomong, itu nggak etis. Cuman kalian bisa berandai-andai kalau kira-kira bening saja ngomong dananya fantastis, nah kira-kira pasti fantastis tuh. Jadi yang ngomong itu bening sini, ya kan? Bening saja bilang fantastis banget gitu loh, karena saya tahu banget klien saya bahwa klien saya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Jadi semua ingin berjalan baik bersama-sama, ya sama-sama punya mereknya masing-masing dan bening yang N-nya 2 di sana bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sendiri. Kami pun juga sama. Jadi kami ingin ya masing-masing menghargai lah. Artinya semua produk ini dikeluarkan oleh DJKI. Artinya sudah dinilai oleh DJKI bahwa ini adalah hal yang berbeda antara bening sana dengan bening kita. Dan bening kita juga jelas ada by Dr. Oki Pratama. Jadi tidak mungkin lah. Saya berkesimpulan tidak mungkin lah orang bisa sampai salah. Karena orang udah tahu nih Benings Indonesia, Benings by Dr. Oki Pratama. Orang juga tahu Dr. Oki Pratama itu yang kayak gimana dan semua tertulis gitu loh. Jadi penggiringan opini mengenai sampai salah alamat, sampai salah tujuan itu kan jelas. Dari gambar logo juga ada, bukan cuma similar kata generik gitu ya. Tapi dari logo semua itu menjelaskan bahwa perbedaan antara bening yang N-nya 2 dengan beningsnya Indonesia yang miliknya Dr. Oki Pratama. Tapi mungkin ada alasan tersendiri buka klinik di dekat beningnya milik pihak Loh, kami memang ekspansi kemana-mana gitu loh. Memang kebetulan di berdekatan ya kami tidak menganggap itu suatu permasalahan karena kami menganggap bahwa kami ini sudah terdaftar, ya kan? Kalian mungkin dengar Benings Indonesia mungkin udah lama banget kan. Dr. Oki punya klinik kan sudah lama juga. Itu bukan masalah berdekatan atau apa. Memang ya saya nggak tahu apa motif dan tujuannya pihak bening kan seperti itu. Karena waktu dikasih masa keberatan dan lain-lain dan waktunya juga tidak ada permasalahan. Kira-kira begitu teman-teman ya. Satu lagi mungkin bening daftar belakangan ya setelah itu. Tapi ekspansi yang dilakukan bening sangat masif, termasuk promosi. Apakah itu menjadi poin juga dalam perkara? Tadi itu juga bisa dijelaskan sama Prof. Adi. Itu pertanyaan kami kepada Prof. Adi. Jadi begini, untuk membangun suatu merek ya, itu memang butuh waktu. Tetapi salah satu promosi, salah satu propaganda, iklan dan seterusnya dengan masif, apalagi dengan biaya-biaya, itu membuat suatu merek nanti bisa terkenal. Itu salah satu poin yang bisa dijadikan titik perbedaannya. Kalau begitu merek terdaftar kemudian launching ya biasa-biasa aja, siapa yang mau tahu. Tapi kalau suatu promosi dilakukan dengan gencar, apalagi dengan media sekarang luar biasa itu, dan tidak ada yang keberatan misalnya, nah itu menjadi hal yang luar biasa. Salah satu cara membangun branding merek adalah dengan iklan, dengan propaganda. Justru merek itu salah satu fungsinya adalah untuk alat propaganda. Kalau tidak ada mereknya, ya bagaimana untuk mempropagandakan? Dia katakan mutunya bagus, dia katakan pelayanannya bagus, tapi mereknya apa pasti begitu. Ya, terima kasih. Kayaknya bening pede banget yang menang. Ya insya Allah lah. Kami berkeyakinan karena keyakinan kami kan
sertifikat ini sudah jelas dikeluarkan oleh Kemenkumham ya kan, DJKI sudah jelas, artinya semua mekanismenya sudah kami jalankan dengan baik. Oh, jadi intinya kalaupun nanti misalnya antara bening satu dan bening selainnya bergerak dalam bidang yang sama tidak ada masalah gitu. Saya pikir nggak ada masalah, Nggak ada masalah. nggak ada masalah karena ya banyak kok yang usaha sejenis kan banyak, jadi nggak ada masalah itu. Mungkin saya tambahkan ya, apalagi bidangnya agak beda ya. Artinya yang satu hanya kecantikan, yang satu ada jasa medis. Ya, Jadi di pihak sana ada kemungkinan tidak ada itu, mungkin dokter gigi, kemudian jasa medis yang lain gitu. Jadi orang akan melihat kalau mau periksa gigi atau perawatan gigi dan seterusnya nggak mungkin ke pihak lain kan begitu. ya. Karena kami ketika mengajukan itu banyak poin-poinnya itu kan, salah satunya kedokteran gigi seperti itu. Ya. Di preskon kemarin bening itu ada ya artinya abu-abu masih membuka peluang damai. Ya itu tadi saya bilang, sebelum gugatan ini ada sudah ada bicara-bicara. Masih terbuka nggak? Iya, kami sih siap aja. Tapi kami karena sekarang ini lagi proses hukum, ya kami menghormati proses hukum yang ada. Gitu loh. Kami menghormati proses hukum yang ada. Tapi ya waktu awal sebelum gugatan ini muncul, ya kami sudah bicara-bicara tadi lewat namanya Pak Irfandi, Komisaris Bening Indonesia. Tapi ya keadaannya seperti itu, ya kami dimintai dana yang fantastis. Ya kalian tahu. Kasih gambaran dong Bang. Waduh, gambarannya Angker-angkernya. pokoknya gambarannya bagi bening se-Indonesia fantastis. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.